Halo guys, kali ini kita akan lanjut materi mengenai konsep perancangan teknik yang ekonomis. Yang pertama, kita akan mengetahui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu konsep aktivitas yang berorientasi pada proses untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau profit dengan adanya perbedaan nilai, manfaat, atau value dari suatu objek akibat dari adanya perbedaan waktu, tempat, sifat, atau kepemilikan terhadap objek tersebut. Nah, karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan di lain pihak kemampuan alam dalam menyediakan kebutuhan manusia tersebut terbatas, melahirkan suatu kondisi kelangkaan. Suatu barang atau jasa dikatakan langka jika jumlah yang diinginkan lebih besar dari yang dapat disediakan. Jadi untuk mendapatkan barang atau jasa yang langka tersebut, individu atau perusahaan bersedia membayar dengan harga tertentu. Maka, barang atau jasa yang demikian disebut dengan barang objek ekonomi. Sementara itu, proses terjadinya transaksi pemindahan kepemilikan barang dari satu pihak ke pihak lain disebut dengan transaksi ekonomi. Di sini dapat kita lihat bahwa transaksi ekonomi akan terjadi sekurang-kurangnya bila ada dua pihak, yaitu pihak penyedia barang, yaitu penjual, dan pihak pemakai, yaitu pembeli. Penjual itu hanya sebagai supplier dan juga mungkin sebagai produsen barang tersebut. Begitu juga dengan pembeli yang hanya sebagai pedagang ataupun pemakai langsung dari barang tersebut. Orang, kelompok, atau perusahaan yang secara simultan melakukan kegiatan transaksi ekonomi disebut dengan pelaku ekonomi. Nah, transaksi ekonomi itu dapat kita lihat seperti pada slide berikut ini. Namun, kegiatan transaksi ekonomi tersebut dapat kita sebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah suatu konsep aktivitas yang berorientasi pada proses untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan adanya perbedaan nilai manfaat dari suatu objek akibat dari adanya perbedaan waktu, tempat, sifat, atau kepemilikan terhadap objek tersebut. Nilai ekonomi dari suatu objek tergantung dari kebutuhan dan ketersediaan, atau bisa kita sebut dengan supply and demand. Kalau supply banyak, maka demand-nya kecil, maka harga jadi turun, dan sebaliknya jika supply-nya sedikit, permintaan banyak, harganya akan naik. Untuk grafik supply demand-nya dapat kita lihat pada gambar 1.1 di samping. Para pedagang itu pada umumnya akan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan adanya perbedaan atau fluktuasi harga yang terjadi akibat perubahan kepemilikan, perubahan tempat, atau perubahan waktu. Bedanya dengan produsen, pada umumnya produsen mendapatkan keuntungan akibat adanya perubahan sifat maupun bentuk objek melalui suatu kegiatan proses produksi. Oleh karena itulah, pengertian kegiatan ekonomi bagi produsen adalah kegiatan memperbaiki nilai ekonomis suatu benda melalui kegiatan proses produksi. Dapat kita lihat pada gambar 1.2 berikut. Di sini ada supply demand. Yang pertama itu pembeli perlu memahami dan mengetahui kondisi supply demand dan memanfaatkan situasi sebagai peluang mendapatkan keuntungan ekonomis secara optimal. Lalu para pedagang umumnya akan mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan adanya perbedaan atau fluktuasi harga. Produsen mendapatkan keuntungan akibat adanya perubahan sifat maupun bentuk objek dalam kegiatan proses produksi. Nah, ini ada gambar grafik fungsi supply demand. Dan yang ini dapat kita lihat bahwa ini ada kegiatan proses produksi. Kegiatan ekonomi dari pandangan sistem produksi.
Kegiatan ekonomi sebuah perusahaan adalah usaha untuk memperoleh keuntungan pada setiap siklus kegiatan usaha. Siklus kegiatan ekonomi dapat kita lihat pada gambar di samping. Perusahaan hanyalah sebuah teknik format dari kegiatan usaha. Perusahaan memerlukan modal atau kapital yang akan ditanamkan sebagai investasi pada setiap unit aktivitas usaha. Faktor produksi menghasilkan cash out, dan selanjutnya teknik produksi dijalankan sedemikian rupa menghasilkan produk. Produk yang dijual memberikan cash in pada unit produksi. Siklus ini akan dijalankan secara simultan, di mana pada tahap awal kemungkinan cash in itu kecil pada cash out, namun dalam jangka panjang teknik kondisinya akan berbalik. Profit inilah nantinya akan dikembalikan pada perusahaan secara teknik dalam bentuk return on investment. Pada tahap berikutnya, ROI ini akan dipakai oleh perusahaan untuk mengembalikan modal dalam bentuk return on capital. Usaha yang dapat dilakukan perusahaan jika kondisi di atas kondisi sebelumnya itu terusik. Yang pertama, memperbaiki ROC financial management, lalu memperbaiki ROI, meningkatkan produktivitas fasilitas produksi, penambahan investasi dan revitalisasi, rekapitalisasi, investasi dan sebagainya. Investasi baru dapat dilakukan dalam rangka intensifikasi, diversifikasi, buka usaha baru dan sebagainya. Lalu menutup perusahaan jika peluang perbaikan usaha tidak memungkinkan lagi. Ini ada contoh kasus, yaitu kelebihan pasokan listrik. Kelebihan listrik terbesar itu terjadi di Sumatera dan Jawa yang menyerap konsumsi listrik lebih dari 90% secara nasional. Dapat teman-teman baca sendiri, ini kasusnya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa kelebihan pasokan listrik itu dikenal sebagai oversupply, yang merupakan contoh penting dalam ekonomi industri ketenagalistrikan Indonesia, yang dimana saat ini sistem kelistrikan Jawa Bali mencatat reverse margin sebesar 44%, menunjukkan bahwa pasokan listrik melebihi permintaan secara signifikan. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kelebihan listrik tersebut yaitu yang pertama, kelebihan pasokan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, tetapi juga menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi bagi PLN karena skema take or pay yang ditetapkan pada kontrak dengan perusahaan listrik swasta. Yang kedua, ada menjadi beban keuangan, yang dimana PLN akan mengalami kerugian yang besar akibat kelebihan daya. Yang dimana ini akan menunjukkan bahwa meskipun ada kelebihan pasokan, tantangan dan pengelolaan biaya tetap ada. Yang ketiga, akan terjadi kesenjangan elektrifikasi. Banyak daerah di Indonesia Timur masih belum teraliri listrik, yang menciptakan ketimpangan dalam distribusi energi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional. Kesimpulan dari materi kita pada kali ini yaitu konsep perencanaan teknik yang ekonomis berfokus pada pengoptimalan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek dengan biaya minimal dan manfaat yang maksimal. Secara keseluruhan, konsep perancangan teknik yang ekonomis mengintegrasikan aspek teknis dan ekonomis untuk memastikan bahwa proyek tidak hanya layak secara teknis tetapi juga akan menguntungkan secara finansial. Sekian untuk penyampaian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.